ta'ala alaihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua selaku hambanya. Ya, salawat dan salam juga kita haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan perjuangan dan kesabaran menyebarkan ajaran tauhid sehingga kita bisa tauhidnya sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri saat ini ya. Oke, yang saya hormati dan juga Bapak dan Ibu di sini Buma hormati pemateri Jajang Ngobras Ramadan kali ini ada Ustadz Abu Syakir. Assalamualaikum, selamat malam Ustadz. Oke, Ustadz bisa mendengar suara saya dengan baik ya Ustadz ya? Alhamdulillah, jelas. Oke. Dan juga Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga hadirnya kita di sini gitu ya, kita akan menjadikan amal baik bagi kita semua. Dan sebelum kita beranjak ke acara inti, alangkah baiknya kita buka acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, ya Bapak dan Ibu sekalian, kita kembali dengan Jajang Ngobras Ramadan malam ini dan kita akan banyak belajar lagi bersama pemateri kita yang satu ini perihal jangan biarkan dirimu melemah karena masa sulit. Jadi temanya super asik banget ya buat malam ini, supaya kita jangan membiarkan diri kita melemah di masa sulit apapun yang bakal kita hadapi. Nah, sebelum kita mulai, saya mau menginformasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan, baik saat Ustadz tausiah maupun nanti di sesi tanya jawab, gitu, biar nggak lupa, langsung utarakan tanya jawab Bapak dan Ibu sekalian di fitur chat. Nanti saya akan jawab setiap pertanyaan gitu ya yang akan saya sampaikan kepada Ustadz selaku pemateri malam ini. Biar nggak banyak panjang lebar, kita langsung ke waktunya Ustadz untuk bertausiah kepada Ustadz Abu Syakir. Sesi tausiah saya persilakan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Suaranya terdengar jelas? Terdengar jelas Ustaz, terdengar. Jelas Ustaz. Ya. Alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam dunia maya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kita semua menjadi orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di atas jalan Islam ini sampai akhir hayat kita. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa untuk bermajelis ilmu, untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, meskipun dalam kondisi yang serba terbatas seperti sekarang ini. Kondisi seperti sekarang ini memang sangat menjadi ujian buat kita semua, dengan banyak ujian yang sedang kita hadapi di masa wabah pandemi COVID-19 ini. Kita sebagai seorang muslim memang sudah seharusnya terus merasa optimis ya dengan segala kondisi yang ada, karena itu ciri khas seorang muslim yang tidak pernah putus asa menghadapi segala kondisi meskipun kondisi itu sangat buruk bagi kita. Karena apa? Karena putus asa merupakan sifat orang-orang yang kafir. Nah, sebagai seorang muslim seharusnya selalu optimis dengan segala kondisi dan selalu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran yang kita miliki dalam menghadapi berbagai macam musibah dan bencana yang kita hadapi bersama.
tema yang disampaikan kepada saya itu bagaimana menghadapi masa sulit ini melalui kisah Nabi. Ya, saya mencoba mencari banyak kisah-kisah Nabi memang yang penuh dengan ujian ya, dari mulai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam kondisi yatim piatu, ya kondisi yatim ya, kemudian ibunya meninggal menjadi yatim piatu. Itu merupakan kondisi yang tentunya sulit ya bagi seorang anak yang ditinggal oleh kedua orang tuanya. Kemudian hidup bersama kakeknya Abdul Muthalib yang sangat menyayanginya, bahkan melebihi anak-anaknya sendiri. Padahal beliau merupakan cucunya. Kemudian ternyata dari kakek yang sangat menyayangi itu akhirnya meninggalkan beliau juga. Akhirnya beliau hidup dengan pamannya Abu Thalib, bapaknya Ali bin Abi Thalib ya. Dan pamannya ini juga luar biasa sayangnya kepada keponakannya ini, sampai berani mengorbankan jiwa raganya, harta bendanya demi melindungi keponakannya ini dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para ulama berbeda pendapat tentang status Abu Thalib ketika wafat. Apakah wafat dalam kondisi muslim atau dalam kondisi kafir? Jadi kenapa? Karena bagi yang berpendapat Abu Thalib wafat dalam kondisi muslim karena melihat bagaimana perjuangan yang dipersembahkan oleh pamannya Abu Thalib ini, meskipun beliau di dunia itu memperlihatkan belum sebagai seorang muslim. Tetapi dengan segala hal yang disampaikan, yang dikorbankan demi melindungi dakwah yang disampaikan oleh ponakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah itu yang membuat para ulama mempertimbangkan segala pengorbanan tersebut. Tetapi bagi yang menilai Abu Thalib itu wafat dalam kondisi kafir, itu karena melihat beberapa hadis yang menyebutkan bahwa ketika di akhir hayatnya Abu Thalib disebutkan dalam riwayat tetap belum mau mengucapkan syahadat. Terlepas dari itu, ya, kisah-kisah yang sangat banyak untuk kita ambil pelajaran adalah bagaimana kondisi-kondisi sulit yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya, tetap itu membuat mereka selalu optimis. Mereka selalu kuat dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Di antara yang paling mengenaskan adalah ketika Rasulullah SAW dengan pamannya dan para pengikutnya, bahkan dengan keluarga besar Bani Hashim dan Bani Muthalib, itu diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan diboikot ini sampai bukan 2-3 bulan ya, tapi 2-3 tahun. Ya. 2-3 tahun betul-betul diboikot total oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka tidak boleh berjual beli, tidak boleh menikahi, terus ketika mau beli bahan makanan harganya dinaikkan berlipat-lipat sehingga Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya tidak bisa membeli bahan makanan pokok untuk makan sehari-hari. Sampai disebutkan dalam Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah SAW, ada sebuah riwayat ya bagaimana mereka makan sehari-harinya itu makannya daun-daunan. Dan sampai pernah diceritakan dalam buku Sirah Nabawiyah
yang diterjemahkan oleh penerbit Istipres ini, saya baca sungguh sangat mengenaskan, yang mungkin tidak sampai orang-orang seperti sekarang ini mengalami hal seperti itu. Jadi ini dialami oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau bercerita, aku tengah bersama Rasulullah SAW di Mekah. Pada suatu malam, aku keluar untuk buang air kecil. Tiba-tiba, aku dengar suara sesuatu yang terkena air sedikit. Aku pun memandang ke bawah, dan ternyata sesuatu itu adalah sepotong kulit unta. Aku kemudian mengambilnya dan mencucinya sampai bersih. Sesudah itu, kubakar dan kutumbuk sampai halus dengan dua buah batu. Setelah halus dan menjadi serbuk, aku pun memakannya. Kemudian menyusulinya dengan minum air. Berkat serbuk itu, aku bisa melawan lapar sampai 3 hari. Coba bayangkan bagaimana sepotong kulit unta yang sudah terkena air kencingnya sendiri. Cuman karena hanya ada itu yang dimakan, akhirnya kulit unta itu dicuci. Coba bayangkan. Nah, ini hal yang luar biasa ya, yang mungkin nggak pernah kita bayangkan terjadi pada diri kita semua. Tapi itu betul-betul terjadi dan diabadikan, didokumentasikan dalam buku-buku sirah nabawiyah. Bagaimana penderitaan, ya, beratnya ujian, cobaan yang pernah dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan dalam kisah pemboikotan ini, bukan hanya orang-orang beriman saja yang mengalami, tapi keluarga besar Bani Hashim, ya, keluarga besar pamannya Abu Thalib dan kakek Rasulullah SAW, yang mereka karena semangat solidaritas, ya, solidaritas keluarga besar itu sampai rela membela Rasulullah SAW. Dan itu terus dilakukan oleh orang kafir Quraisy sampai mereka menyerahkan Rasulullah SAW untuk dibunuh. Karena itu dalam masa pemboikotan itu, Abu Thalib juga menggunakan strategi bagaimana menjaga nyawa Rasulullah SAW, sampai Abu Thalib menyuruh keponakannya ini untuk tidur di tempat tidur Abu Thalib sendiri, dan kadang bergilir ke tempat anak-anaknya, ya, dan yang lainnya. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka melindungi dakwah Rasulullah SAW yang terus dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi meskipun demikian, Rasulullah SAW dalam masa pemboikotan itu tidak pernah putus asa, selalu optimis, terus melanjutkan dakwahnya, mendakwahi orang-orang yang datang ke Mekah. Bahkan ketika orang-orang datang ke Mekah untuk haji, karena haji merupakan tradisi yang sudah turun-temurun sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi orang-orang kafir pun dulu sudah haji, ya. Jadi mereka datang ke Mekah, kemudian didakwahi oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam kondisi yang serba terbatas itu, tetap Rasulullah konsisten, istiqomah, berjuang, melanjutkan, menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menyelamatkan manusia dari dunia kegelapan ke dunia terang benderang yang ada dalam ajaran Islam. Jadi kita dapat mengambil banyak sekali pelajaran bagaimana kita mungkin masih jauh, ya, dibandingkan penderitaan yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Para sahabat sampai disiksa, ya, dan disiksanya betul-betul siksaan fisik, sebagaimana yang dialami oleh
keluarga Yasir, Ammar bin Yasir. Jadi Yasir itu disiksa sampai meninggal dunia. Kemudian istrinya Sumayyah itu juga disiksa sampai meninggal dunia karena mempertahankan keislamannya. Sampai Sumayyah itu meninggalnya ditusuk dari kemaluannya. Penyiksanya sangat-sangat luar biasa berat. Tapi itu tidak menggoyahkan sedikit pun keimanan mereka. Ya, tidak membuat mereka menjadi kendor. Tapi mereka tetap semangat, tetap optimis dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, jadi di masa dakwah Rasulullah SAW di Mekah, memang fokus dakwah Rasulullah adalah bagaimana menguatkan akidah, bagaimana menguatkan keimanan terhadap hari akhir pada Allah Subhanahu wa taala, ya terutama rukun iman ya. Jadi rukun iman itu betul-betul terpatri dengan kuat, dengan kokoh dalam jiwa orang-orang beriman saat itu, sehingga apapun yang terjadi dengan mereka, segala macam ujian dan cobaan itu tidak sampai menggoyangkan keimanan mereka, tidak sampai menggoncangkan keimanan mereka. Jadi mereka hanya digoncangkan secara fisik saja, tetapi keimanan mereka luar biasa sangat kokoh. Nah, inilah yang dapat menjadi pelajaran berharga buat kita, bagaimana di masa-masa seperti ini kita harus terus meningkatkan keimanan kita, terus belajar, ya, belajar agama, terus belajar memperdalam Al-Quran, memahami isi Al-Quran, bagaimana kita bisa belajar dari kisah-kisah juga para nabi yang lain di dalam Al-Quran, yang itu akan menguatkan keimanan kita, menguatkan kesabaran kita. Kenapa? Karena dalam hadis-hadis Rasulullah SAW juga disebutkan, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah kepadanya. Jadi kita harus husnudzon, selalu husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kondisi yang mungkin kita anggap sebagai kondisi yang buruk bagi kita, yang kita anggap itu sebagai musibah. Kenapa? Dengan adanya kita tahu hadis seperti yang barusan, bahwa ketika kita mendapatkan musibah berarti Allah sebenarnya ingin kebaikan pada diri kita semua. Jadi itu hikmah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Jadi semoga kita menjadi memang orang-orang yang baik dengan musibah yang menimpa kita semua. Nah, tentunya kita akan menjadi baik dengan musibah kalau kita bersabar. Nah, maksudnya bersabar bagaimana? Ya kita tidak banyak mengeluh atas segala keterbatasan yang ada. Ya, kenapa ya Kak? Toh kita bukan hanya kita yang kena, tapi juga banyak orang-orang yang senasib dengan kita. Karena sekedar mengeluh, ya itu bukan solusi. Ya. Lebih baik kita melakukan langkah-langkah yang produktif, yang dapat menjadikan kita kuat dalam menghadapi kondisi-kondisi seperti sekarang ini. Nah, kita kalaupun mau mengeluh, mengeluhlah kepada Allah. Ya. Kenapa? Ya karena hanya Allah tempat kita mengeluh, tempat kita minta pertolongan yang tidak mungkin akan mengecewakan kita. Tapi kalau kita berharap kepada makhluk, ya, kepada pemerintah, kepada siapapun, itu bisa jadi akan mengecewakan kita. Tapi kalau kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan memberikan jawaban cepat atau lambat, ya. Jadi itu harus kita selalu husnudzon apapun kondisi yang menimpa kita. Kenapa? Itu bagian dari implementasi keimanan kita kepada takdir.
Salah satu rukun iman adalah iman kepada takdir, baik itu takdir yang menurut kita baik maupun takdir yang buruk. Dan itu salah satu kunci kita bisa selalu hidup bahagia dalam segala kondisi, ya. Jadi kita betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa semua yang menimpa kita itu pasti kita kuat untuk menghadapinya. Kita pasti bisa melaluinya. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Allah. Allah itu tidak membebani seorang pun melainkan menurut kesanggupannya. Menurut kesanggupan kita. Jadi ketika Allah memberikan ujian wabah corona ini, ya pasti kita mampu untuk menghadapinya. Kenapa? Karena Allah itu tahu kondisi kita. Allah itu lebih tahu dengan kondisi makhluknya. Kemudian ada lagi hadis yang untuk bisa menjadi kita selalu optimis. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib perkara orang beriman. Inna amrohu kullahu lahu khair. Sesungguhnya segala urusannya baginya itu baik. In asabathu sarra'u syakara, fakana khairan lahu. Apabila ia mendapatkan sesuatu yang membuat dia bahagia, senang, gembira, dia akan bersyukur. Nah, itu adalah baik untuk dirinya. Wa in asabathu dharra'u sabara, fakana khairan lahu. Nah, sebaliknya kalau dia mendapatkan kondisi-kondisi yang membuat dia susah, ya, membuat dia sedih, ya, merugikan dia menurut penilaiannya, nah, dia akan bersabar. Nah, itu juga baik untuk dirinya. Jadi, baik kondisi susah maupun senang, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kalau senang kita bersyukur, kalau susah kita bersabar. Nah, itu semua baik bagi orang yang beriman. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang beriman. Kita menjadi orang yang Islam. Kita menjadi orang beriman yang tahu ilmu, yang selalu mau belajar meskipun dengan kondisi yang segala keterbatasan yang ada, ya, meskipun hanya dengan belajar ngaji di dunia maya, ternyata kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap belajar. Tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita dapatkan seperti sekarang ini. Mungkin saat ini ada saudara-saudara kita yang sedang berjibaku di luar sana untuk hanya sekedar bisa makan. Nah, ternyata kita saat ini kita bisa tetap belajar, tetap mengaji, bisa berkumpul keluarga, sehat, dan semoga kalau ada yang sakit semoga segera diberi kesembuhan. Nah, itu merupakan nikmat yang luar biasa, ya. Dan itu nikmat yang tidak bisa kita bayar dengan apapun yang kita miliki. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita bersikap sesuai dengan tuntunan yang Allah gariskan. Ketika senang kita bersyukur, ketika sabar kita, ketika mendapatkan kesusahan kita sabar. Nah, kenapa? Karena itu semua baik untuk kita. Nah, jadi kita harus selalu optimis, kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Kita dalam menghadapi semua ini selalu dengan kondisi yang nyaman, dengan selalu kondisi yang baik. Sehingga apa? Kita tidak down, tidak depresi, mental kita tidak turun, tidak putus asa, tidak pesimis. Tapi sebaliknya kita harus selalu optimis. Kenapa? Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Bahwa di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Bahkan ada hadis, meskipun hadis ini dilemahkan oleh sebagian ahli hadis,
inna afdhalal ibadati intidharul farj minallah. Di dalam kondisi-kondisi susah ini kita menunggu kondisi ya baik ini, kita menunggu kondisi normal dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri merupakan sebuah ibadah. Ketika kita menghadapi kondisi seperti ini dengan sikap yang sabar. Jadi kalaupun itu hadis yang dhaif, lemah, tapi kalau menurut saya maknanya tidak bermasalah. Kenapa? Karena ini merupakan hal yang membuat kita susah, membuat kita serba terbatas geraknya, kita harus selalu di rumah, tidak boleh banyak keluar. Nah, ini merupakan hal yang menyusahkan kita. Nah, ini harus kita hadapi dengan sabar. Dan dalam hadis tadi sudah disebutkan, kalau kita selalu sabar dalam menghadapi hal-hal tersebut, insya Allah itu merupakan kebaikan buat kita semua. Nah, mungkin seperti itu dulu materinya, bisa dilanjutkan dengan diskusi interaktif. Silakan Mas. Siapa Mas? Hostnya? Diki Pak Ustadz. Oke. Pak Ustadz, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Ada dari Diah Arum, Ustadz. Ya. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan saya, bagaimana cara konsisten kita optimis di masa saat ini? Karena kita di awal Maret, beliau mengalami kekhawatiran saat semua harus social distancing, kemudian kembali berangsur optimis menjalani masa saat ini, gitu ya. Nah, sekarang beliau sudah mulai goyah lagi karena kekhawatiran berlebihan muncul kembali. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana agar konsisten menjaga optimisme supaya tidak naik turun, gitu, Ustaz. Konsisten. Ya, terima kasih Mbak Diah Harum atas pertanyaan. Ya, jadi kita harus selalu ingat kepada pahala Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau kita menghadapi segala kondisi ini dengan sabar dan kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ini dapat menghilangkan dosa-dosa kita, dapat menghapus dosa-dosa kita, maka insya Allah ini akan menjadi kafarat. Kafarat itu apa? Penebus dosa-dosa kita, penghapus dosa-dosa kita, dan juga ini akan menjadi ladang pahala untuk kita semua. Karena dalam kitab Riyadhus Shalihin misalnya, bab sabar itu banyak sekali hadis-hadis yang dapat menjadi kabar gembira ya buat kita ya. Dalam Al-Qur'an pertama, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dalam surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 10. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi pahala orang-orang yang sabar akan disempurnakan nanti tanpa hitung-hitungan. Tidak terhitung pahalanya. Nah, itu aja sudah luar biasa. Jadi kita mau tidak mau ya harus konsisten, optimis. Kita harus sabar. Kemudian dalam ayat yang lain, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Surat Muhammad ayat 31. Dan sesungguhnya kami benar-benar, kami pasti, kami niscaya akan menguji kalian agar kami mengetahui mana orang-orang yang berjihad. Berjihad di sini bersungguh-sungguh mencurahkan segala upaya, segala daya upaya untuk tetap istiqomah, tadi selalu optimis, dan mana orang yang sabar di antara kalian. Jadi sebaliknya nanti akan ketahuan mana orang yang pesimis, orang yang tidak sabar, yang orangnya hanya menyalahkan orang lain, orang yang hanya mengeluh dengan segala hal yang ada. Nah, jadi kita harus yakin, karena apa? Itu merupakan keniscayaan ya. Jadi dalam ayat yang lain, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Dan sungguh pasti akan kami uji kalian dengan sedikit rasa takut. Nah, ini kan rasa takut. Takut kena virus ya,
takut kena PHK, takut gak bisa makan, takut segala macam ketakutan. Wal ju', nah ini rasa lapar, takut kelaparan. Wa naqsi minal amwal, nah, takut gak digaji, takut di PHK dan seterusnya. Wal anfus, kemudian yang meninggal dunia. Nah, was samarat, buah-buahan, ya, kekurangan buah-buahan. Tapi apa? Di akhir ayat Allah apa? Berfirman, wa basyiris sabiri. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kita itu milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin dengan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain disebutkan waman yatasabbar yusabbiruhullah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, ya, mencurahkan segala daya upaya untuk bisa sabar, yusabbiruhullah, maka Allah akan membuatnya sabar. Jadi yang membuat kita sabar adalah pertama usaha kita, ya, doa kita. Jadi harus ada usaha. Kalau tanpa usaha ya namanya orang yang pasrah, orang yang kalah. Jadi kita harus berusaha untuk kuat, tetap optimis dalam menghadapi segala kondisi ini. Kenapa? Karena Allah yang akan membuat kita sabar. Jadi, dan kenapa? Wa ma'utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Tidak seorang pun yang dikaruniai suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Jadi kalau orang diberi kesabaran itu merupakan pemberian yang sangat baik, pemberian yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri. Jadi kita punya kesabaran aja itu harus kita syukuri, ya. Jadi kenapa tidak setiap orang bisa sabar menghadapi kondisi seperti sekarang ini? Makanya apa? Banyak terjadi tindak kriminalitas di luar sana. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari segala kondisi-kondisi yang membuat kita susah. Nah, mungkin itu jawaban dari saya untuk Mbak Tia Harum. Oke, terima kasih Ustadz. Berarti highlight-nya adalah bahwa kita harus tetap sabar dan optimis disertai usaha ya Ustadz ya, dan harus yakin bahwa apa yang kita hadapi saat ini akan menjadi penghapus dosa dan juga ladang amal buat kita semua ya Ustadz ya. Oke, terima kasih Ustadz. Dilanjut untuk pertanyaan kedua, ada pertanyaan dari Bapak Joko Trimanto. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustadz, gitu ya, mau menanyakan, saat zaman Rasulullah yang kita hadapi jelas adalah orang-orang kafir yang tidak tahu agama Islam. Tapi saat ini, di zaman yang sekarang, banyak sekali perdebatan satu sama lain, padahal kita sama-sama satu ajaran, yaitu adalah ajaran agama Islam. Pertanyaan beliau adalah, apa yang harus kita lakukan untuk mempertebal iman kita di zaman sekarang dengan kondisi agama yang saling membenarkan satu sama lain? Mohon pencerahannya, Ustadz. Oke, ya, emang ini fakta yang tidak bisa kita ingkari, bahwa apalagi di dunia medsos ya, banyak sekali terjadi perdebatan ya, saling menyalahkan ya, saling menganggap sesat ya, dan sebagainya ya. Yang ini kadang memang membuat bingung orang-orang yang kurang cukup ilmu untuk menghadapi semua itu. Nah, solusinya ya kita terus belajar ya, dan dimulai dari pertama mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala, pedoman hidup kita, kitab suci kita, Al-Qur'anul Karim ya. Karena disitulah filter paling bagus ya. Ibarat kalau alat-alat yang butuh filter, itu filter yang paling bagus itu Al-Quran ya, dalam dunia seperti sekarang ini. Kenapa orang banyak berdebat ya? Kenapa? Karena mereka banyak yang jauh dari Al-Quran. Karena berdebat sendiri itu sebenarnya kurang disukai, kecuali untuk tujuan yang mulia. Makanya dalam Al-Quran ketika ada perintah berdebat
pun itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Nah, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Tidak sekedar debat, akhirnya malah debat kusir, malah keluar kata-kata yang kotor, menjelek-jelekan, mencemooh, mencaci maki. Nah, kalau debat seperti itu ya sudah dilarang karena sudah keluar dari track, ya, sudah keluar dari jalur, sudah keluar dari aturan dalam agama dalam berdebat. Ya. Makanya lebih baik kita terus belajar, nggak usah melayani orang yang suka berdebat, karena apalagi kalau kita nggak punya ilmu ya hanya akan menghabiskan waktu, hanya akan menjadikan debat itu debat kusir yang nggak ada ujungnya. Nah, makanya kalau saya perhatikan di medsos pun tuh ustadz-ustadz yang menjaga diri itu nggak mau debat-debat kusir di medsos. Kalau ada yang mau debat, bikin surat pernyataan siap berdebat. Kalau mau betul-betul berdebat, yang debatnya ilmiah, harus ada jelas aturan mainnya. Nah, kalau tidak, nggak usah berdebat. Ya. Jadi lebih baik kita belajar memahami Al-Quran, bagaimana memahami dari surat Al-Fatihah, satu ayat demi satu ayat, kita pahami maknanya, kita pahami tafsirnya, dan tafsir itu kan sekarang alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya teknologi, ya. Kemenak itu sudah mengeluarkan aplikasi tafsir Al-Quran versi Kemenak, yang di sana mengandung ada tafsir Al-Quran dengan dua versi, tafsir yang ringkas dan tafsir yang luas, yang lengkap, yang lebih panjang menjelaskan ayat bersangkutan dengan lebih panjang lebar. Nah, silahkan itu dimanfaatkan, yang itu bisa akan insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita. Bahwa kalau kita memahami Al-Quran sedikit demi sedikit, ya, insya Allah akan dimudahkan kita dalam menghadapi tadi, ya, perdebatan-perdebatan di medsos, ya, yang itu sebenarnya nggak perlu diikuti, ya, apalagi bagi kita yang masih awam. Mending kita belajar dari mulai memahami Al-Quran. Kenapa? Karena itu kewajiban utama kita sebagai seorang Muslim, ya. Karena Al-Quran itu kan ya manual book kita dalam hidup ini. Jadi kalau kita membeli alat elektronik kan pasti ada manual booknya untuk bisa menggunakan alat itu secara benar. Kalau nggak ngikutin manual ya alat itu akan rusak. Nah, sama hidup kita. Kalau hidup kita nggak ngikutin manual book yang ada dalam Al-Quran ya pasti akan banyak masalah yang akan kita hadapi. Ya, contohnya kalau dalam rumah tangga nggak sesuai dengan aturan Al-Quran akan sering terjadi konflik rumah tangga, akan sering terjadi KDRT misalnya, akan sering terjadi pertengkaran yang naudzubillah min dzalik bisa terjadi perceraian. Nah, contoh dalam dunia kerja yang di situ tidak ada nilai-nilai yang sesuai dengan Al-Quran, ya banyak akan ada masalah, ada korupsi, ada konflik horizontal sesama karyawan atau vertikal dengan atasan dan bawahan. Tapi kalau di situ ada nilai-nilai Al-Quran yang ada di situ, ada saling menghormati, jujur, respek, menghargai, mengapresiasi, mengakui kebaikan orang lain, selalu berbaik sangka, insya Allah akan terjadi kehidupan yang harmonis, yang membahagiakan, yang menyenangkan bagi setiap orang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu untuk Pak Joko Trimanto. Oke, highlight-nya adalah kita kembalikan lagi ke Al-Quran, ya. Iya. Ya, sumber dari segala hukum, dan iya. kita baiknya menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat. Betul. Oke, dilanjut Ustadz, pertanyaan yang ketiga dari Ibu Nur Cahyati. Assalamualaikum Ustadz. Kita sering mendengar antara sabar dan ikhlas. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Beliau mungkin minta dijelaskan apa sih bedanya antara sabar dan ikhlas, Ustadz. Oke, ya. Ikhlas itu adalah kaitannya sebenarnya kalau kita beramal, ya. Beramal kita itu harus ikhlas lillahi ta'ala. Kita sholat, kita betul-betul niatkan sholat itu hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja
kita kalau sebagai seorang istri melayani suami dengan ikhlas. Di situ tanpa ada rasa ganjel, grundel dan sebagainya, ya. Kemudian dalam hal-hal yang lain, ya. Nah, ikhlas dan sabar sebenarnya berbeda, ya. Kalau sabar itu ya tadi ketika kita menghadapi masalah, contoh nih, Bu Nur Hayati misalnya sabar menghadapi suami misalnya yang mungkin belum sesuai dengan ekspektasi Bu Nur Hayati. Nah, mungkin ketika sebelum menikah punya bayangan, suami saya nanti bisa begini sesuai dengan harapan. Tapi ternyata kok dengan berjalannya waktu kok tidak seperti yang diharapkan, ya. Belum seperti Arjuna yang sudah ada dalam impian. Nah, itu kita harus sabar, ya. Kenapa? Karena memang orang itu berubah butuh proses. Sebagaimana suaminya Bu Nur Hayati juga sama, harus sabar ketika mungkin Bu Nur Hayati belum sesuai dengan harapannya. Nah, kalau ikhlas itu ketika kita kaitannya dengan ibadah. Kita harus sebenarnya ketika kalau ucapan-ucapan yang kita harus ikhlas itu sebenarnya sabar, kita menerima. Nah, jadi kalau yang ikhlas biasa diucapkan oleh masyarakat ketika menghadapi masalah, ikhlaskan saja. Itu maksudnya kita terima, ridho kalau bahasa agamanya. Jadi ridho dengan kondisi yang ada. Kenapa? Karena kita harus berbaik sangka, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya ada musibah yang menimpa kita misalnya, ya. Nah, kita kalau menurut orang kan kalau kita biar lega itu kan ikhlas. Nah, tapi sebenarnya bahasa di situ ridho, rela, yang merelakan itu terjadi pada kita terima apa yang menimpa kita, kemudian kita mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala atas tadi yang menimpa kita. Nah, itu yang namanya sabar. Nah, ketika kita menerima apa yang menimpa kita dengan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap bahwa itu menghapuskan dosa-dosa kita, makanya dalam doa kalau kita menjenguk orang sakit atau kita mendoakan orang sakit itu ada doa la ba'sa tahurun insyaallah. Nah, tidak apa-apa, semoga itu penyuci atas dosa-dosa kita. Jadi apapun yang menimpa seorang muslim sebenarnya meskipun itu hanya sebuah di jalan itu duri di jalan, kita kena duri, itu sebenarnya akan menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, kalau kita menyikapinya dengan sabar. Nah, sabar apa? Yaitu kita mengharap itu jadi pahala buat kita. Dan mengharap itu sebagai penghapus dosa-dosa kita. Nah, bukan malah ketika kena duri terus mengucapkan kata-kata kekesalan, kemarahan, mengucapkan ini, mengabsen orang binatang di kebun binatang satu persatu karena kesel kena duri. Nah, itu bukan sabar namanya. Nah, jadi itu yang akan menghilangkan pahala kita ketika kita tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Jadi ikhlas itu kaitannya dengan amal kita, kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ikhlas atau ada tendensi-tendensi duniawi yang lain. Nah, kalau ada tendensi-tendensi duniawi yang lain, nah itu yang akan menghilangkan pahala amal kita. Contoh, kita sholat, khusyuk, tapi ingin dipuji suami, ingin dipuji teman, ingin dipuji atasan. Nah, kalau laki-laki misalnya jadi imam, bacaannya merdu dan sebagainya, dengan tajwid yang baik, irama yang indah, tapi itu di situ terbersit, ini biar istriku nanti habis sholat, aduh mas suaranya indah banget. Nah, biar ada niat-niat begitu, nah itu yang namanya nggak ikhlas. Jadi kalau ikhlas itu apa? Dipuji ya tidak masalah, tidak terbang kalau bahasanya Pak Anies Baswedan itu, dicela juga tidak tumbang. Nah, jadi itu yang namanya ikhlas itu. Jadi tidak ada tendensi apapun kecuali hanya melakukan yang terbaik, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Ustadz. Dilanjut pertanyaan berikutnya dari Bapak Dedi Wibowo. Assalamualaikum.
Ustadz, bagaimana cara kita agar bisa istiqomah dalam beramal soleh? Oke, terima kasih Pak Deddy Wibowo. Ya, kita harus ingat ada sebuah hadis untuk memotivasi kita biar istiqomah. Nah, ada sebuah hadis, ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling dicintai Allah adalah adwamuha wa in qalla. Itu amal yang paling konsisten, yang bisa kita lakukan dengan konsisten meskipun itu sedikit. Nah, misalnya nih di bulan Ramadan, apalagi kita banyak WFH ya, nah kita setiap hari baca Al-Quran plus terjemahannya, nah, plus tafsirnya, meskipun hanya mungkin 5 ayat, tapi konsisten setiap hari. Dari mulai bulan Ramadan ini, dimulai dari momen WFH ini ya kita coba itu 1 hari 1 ayat atau 2 ayat 3, tapi terus setiap hari. Jangan putus. Atau misalnya sholat malam meskipun hanya 3 rakaat, witir saja misalnya. Nah, tapi setiap hari konsisten. Dan meskipun itu waktunya menjelang adzan subuh ya, mungkin adzan subuh 4:30 kita bangunnya jam 4:45, nah langsung wudhu, sholat. Nah, itu lebih baik dibandingkan sholat cuman seminggu sekali sholat, atau sebulan sekali sholat, atau setahun sekali sholat, seperti sholat tarawih misalnya 11 rakaat, tapi itu setahun sekali. Tapi kalau itu bisa kita lakukan 3 rakaat atau 1 rakaat, bahkan witir 1 rakaat, tapi itu setiap hari itu lebih baik. Nah, itu yang akan membuat kita bisa istiqomah. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan, kalau kita sudah istiqomah melakukan suatu amalan, terus ada suatu uzur, ada suatu halangan yang menghalangi kita melakukan amalan tersebut, maka Allah tetap mencatat bahwa kita ketika tidak melakukan amalan tersebut karena uzur syar'i, karena halangan syar'i yang dibenarkan oleh syariat, maka kita juga sedang ditulis melakukan amalan tersebut. Meskipun saat itu kita tidak sedang melakukan amal tersebut. Contoh, kita yang laki-laki istiqomah sholat jamaah di masjid. Nah, tapi di masa ini kita nggak boleh ke masjid. Malah kalau di masjid malah didatangi aparat misalnya. Ya lebih baik sholat di rumah. Nah, insya Allah dengan kita sholat di rumah dan kita sholat jamaah bersama anak istri, itu tercatat insya Allah sebagai orang yang sedang sholat jamaah di masjid. Berdasarkan hadis yang menyebutkan bahwa orang yang istiqomah melakukan suatu amalan, terus ada uzur syar'i yang menghalanginya, maka kita tetap dicatat sedang melakukan amal soleh tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ustadz, dan kita ada di pertanyaan yang terakhir Ustadz ya. Pertanyaannya datang dari Bapak Rizka. Assalamualaikum Ustadz, dengan adanya perbedaan pendapat dari para ulama dalam menyikapi kondisi wabah ini, contoh mengenai meniadakan sholat Jumat atau harus tetap sholat Jumat, tentu ada umat yang menjadi bingung untuk mengikuti ulama yang mana. Dan pertanyaan beliau adalah, menurut Ustadz, apa indikasi atau syarat ulama yang sebaiknya kita ikuti pendapat atau fatwanya, sehingga kita bisa lebih mudah menentukan ulama mana yang harus kita ikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan bagus sekali. Jadi kriteria ulama ya. Ya memang betul-betul terjadi perbedaan pendapat ya. Tapi kalau kita sebagai orang awam memang yang lebih selamat ya ikut ulama yang di situ ada banyak ulama. Nah, jadi ketika ada suatu pendapat itu berdasarkan ijtihad kolektif, berdasarkan pendapat yang memang dirumuskan oleh bukan hanya 1, 2, 3 ulama, tapi memang sebuah lembaga yang punya otoritas ya, lembaga yang otoritatif, yang itu memang di situ beranggotakan orang-orang yang punya kompetensi dalam bidang agama. Ada ulama tafsir, ada ulama hadis, ada ulama fikih, dan seterusnya. Ya. Jadi meskipun dalam agama kita diberikan kebebasan untuk memilih, ya, karena dalam Al-Quran la ikraha fid din, tidak boleh ada pemaksaan dalam beragama. Ya. Jadi itu ketika diserahkan kepada masing-masing. Tetapi itu nanti kembalinya kepada
aturan pemerintah juga, ya. Jadi ketika kita kita bebas dalam menentukan pilihan, tapi ketika di situ melanggar aturan pemerintah, nah ini kan akan jadi masalah dan itu akan merugikan kita sendiri kalau kita misalnya menentang fatwa misalnya ya yang di situ melarang orang ketika di zona merah tetap ke masjid. Kenapa? Karena itu akan membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan orang lain. Kenapa? Ya dengan kondisi-kondisi yang ada seperti sekarang ini, bahwa orang yang sehat itu tidak mesti dia itu tidak terinfeksi, ya. Justru banyak orang yang sehat tapi dia menjadi carrier, ya, jadi pembawa virus. Sehingga ya mau nggak mau kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi prinsip itu harus kita kedepankan. Jadi darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih kalau bahasa agamanya. Jadi menolak kemafsadatan, kerusakan lebih didahulukan daripada meraih atau menarik kemaslahatan, kebaikan. Jadi ibadah di masjid jelas merupakan kebaikan. Itu kalau kondisinya normal. Tapi dalam kondisi yang tidak normal seperti sekarang ini ya mau nggak mau lebih selamat ya kita mengikuti anjuran pemerintah yang di situ juga anjuran oleh para ulama. Kecuali memang kita tinggal di zona yang bukan zona merah. Nah, kalau menurut saya dan mereka itu di zona hijau atau di zona yang lain, pokoknya yang bukan zona merah, ya silahkan hidup-hidup normal-normal saja. Nggak usah khawatir seperti orang di Jakarta, seperti orang di Tangsel, ya. Dan di daerah-daerah lain yang di situ memang banyak ada ODP dan PDP yang memang banyak. Nah, kalau di tempat kita ada yang tidak seperti itu, ya silahkan saja. Hidup saja dengan normal-normal saja. Wallahu a'lam bishawab. Itu. Oke, terima kasih Ustadz. Highlight yang luar biasa nih ya. Pertanyaan dan juga statement yang terakhir bahwa menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan ya Ustadz ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Ustadz untuk waktu yang diluangkan malam ini. Mohon kasih Ustadz dan juga semoga ilmu yang dibagikan kepada kita semua di Jajang Ngobras Ramadan kali ini bermanfaat dan yang paling penting adalah bisa kita implementasikan ya Ustadz ya. Enggak cuma didengerin tapi bisa kita lakukan. Oke, untuk menutup Jajang Ngobras Ramadan malam ini saya mohon bantuannya Ustadz untuk menutup dengan doa. Silakan Ustadz. Oke, ya. Sebelum kita tutup, kita berdoa sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من المستقيمين في سبيلك يا الله واجعلنا من المستقيمين في الإسلام واجعلنا من المستقيمين في الإيمان واجعلنا من المستقيمين في الإحسان اللهم اختم لنا بخواتمك اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم دفع عنا البلاء والوباء اللهم دفع عنا الوباء والبلاء اللهم دفع عنا الوباء والبلاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Syukron Ustadz, terima kasih banyak dan juga Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih dalam kehadirannya dalam acara Jajang Ngobras Ramadan pada malam ini.
Kita sampai jumpa di Jajang Ngobras lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya